Pejuang langit, inilah bukti dari sebuah amalan memuliakan istri. Dulu, sang suami selalu gagal menjemput istri. Tapi saat ia belajar menghormati, menyayangi, dan membahagiakan sang istri, keran-keran rezeki justru terbuka dari arah yang tidak disangka. Kini, keberkahan rezeki yang halal mengalir deras tanpa batas dari Allah untuk memenuhi rumah tangga Danang, sang pejuang langit dari Yogyakarta. Buktinya, kebun anggur yang dimulai dari satu pohon yang ditanam di halaman rumah, kini menjadi ratusan pohon di luas hampir 2 hektar tanah. Mempekerjakan puluhan karyawan dan hasil petik anggurnya bisa mencapai puluhan kuintal setiap panen. Masya Allah, saya agak ganggu nggak nih? Enggak, lagi bikin konten ya berarti ya? Iya. Nah, dulu awal-awal gimana sih Mbak Nia waktu pas awal Pak Danang ini memikirkan untuk nanam anggur? Sebelumnya itu Mas Danang punya berbagai usaha, tapi gagal gitu ya. Akhirnya kita memulai dari nol. Mas Danang pengen menafkahi istrinya dengan uang halal, jadinya kita harus jadi petani. Baik. Yang benar-benar dari awal. Pejuang langit, Danang berkisah kepada Anof, dulu ia terjerat lembah kelam jahiliyah, berkali-kali usaha namun gagal dan rugi. Dulunya ia merupakan seorang penjudi, hasil kemenangannya ia gunakan untuk modal usaha. Tapi tanpa ridho Allah gak ada berkah. Rezekinya datang namun selalu habis, seakan ada lubang yang menghisap semua hasilnya. Atas izin Allah, hati Danang terketuk untuk memuliakan istri dari jalur langit yang ia jalani. Dan semuanya pun berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah karena dengan saya memuliakan istri dan hasilnya nanti juga untuk kebutuhan rumah tangga dan selalu saya fokuskan istri, ya alhamdulillah rezekinya ada dia dan terus mengalir seperti itu. Alhamdulillah. Demi ridho Allah, demi sang istri serta keluarga kecilnya, Danang meninggalkan masa kelamnya lalu memulai usaha yang insya Allah halal dan bermanfaat. Ia memulai dengan menanam satu pohon anggur di depan rumahnya. Sebuah tanaman yang ia yakini penuh dengan berkah dan membawa kebaikan. Ketika kami menikah, saya bilang, saya tidak tahu masa lalumu seperti apa, saya tidak tahu kamu seperti apa. Tapi yang jelas, ketika kita sudah menikah, tolong nafkahi saya dengan uang halal. Jadi saat itu dia meninggalkan semua seperti minuman, terus dulu sempat judi juga dulu banget. Sejak menikah dan mendengar nasihat sang istri, Danang berubah total. Ia tak ingin lagi membuat istrinya terluka karena perilakunya. Dulunya dirinya sering cuek, bahkan jauh dari rumah. Kini ia hadir sebagai suami yang setia, sahabat sejati, dan menjadi tempat curhat terindah bagi Nia. Kejutan-kejutan kecil tak luput dari perhatiannya. Membawakan makanan sebagai tanda cinta, hingga panggilan sayang yang penuh kasih. Semua itu menjadi anugerah dari Allah yang paling disyukuri oleh Nia. Kalau sekarang itu di rumah, selain di rumah nemenin saya, nemenin anak-anak, juga ketika saya repot, itu Mas Danang yang nyuci piring, masak, itu pagi-pagi udah disiapin sarapan. Mbak Nia, kalau kita boleh tahu nih, gimana sih cara Mas Danang itu memuliakan istrinya? Jadi Mas Danang itu ketika saya sakit sedikit saja, jadi pernah ada kejadian saya pusing. Beliau lagi kerja di Yogyakarta, itu saya telepon, Pak saya pusing, itu langsung pulang, meninggalkan pekerjaan. Langsung masakin, terus suapin, sebegitunya. Pejuang langit kali ini Anof diajak melihat kebun ketiga milik Danang dan Nia yang luasnya hampir 2 hektar. Banyak banget keberkahannya. Iya. Dari satu pohon bisa punya lahan anggur yang luas sekarang ya. Itu semua terjadi karena doa kami jadi satu. Sebelumnya kami berbeda. Jadi beberapa tahun yang lalu kami memutuskan untuk mualaf. Jadi keyakinan kami dulu berbeda, sekarang kami udah memutuskan mualaf. Jadi
alhamdulillah doa kita udah mungkin jadi satu, jadi menambah keberkahan juga. Pejuang Langit, kini kehidupan Danang dan Nia terasa sempurna. Mereka berjanji untuk selalu menjadi soulmate dalam berdoa, teman dalam beribadah, dan insya Allah bergandengan tangan hingga ke surga Allah Azza wa Jalla. Setiap doa yang mereka langitkan membuat keberkahan keluarganya makin berlimpah. Kemarin di sekolah pas penerimaan rapot, gurunya bilang, "Bunda, anaknya juara 5 tahfiz di sekolah." Saya bilang, alhamdulillah. Saya pada saat itu ya gemetar sampai nangis gitu ya, maksudnya. Padahal dari kecil kan dia bukan terlahir sebagai muslim. Iya. Jadi Allah kasih berkah ya setelah jadi mualaf, ternyata Iya. anak-anak langsung bisa mengikuti dan dipermudah untuk iya, belajarnya. selalu dimudahkan untuk jalannya, alhamdulillah sekali. Pejuang Langit buah anggur disebut berulang dalam Al-Quran hingga 14 kali sebagai buah yang penuh berkah dan termasuk rezeki istimewa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya di dunia maupun di surga. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, anggur menjadi salah satu gambaran indah tentang kenikmatan surga yang Allah janjikan. Seperti halnya Danang yang memilih memuliakan istri sebagai jalan menuju langit, menjadikan istrinya sebagai ratu dalam keluarga kecilnya demi meraih ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.